الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته إن الله يعلي الرجال بالجنة ويرفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال مصنف الكتاب حبيب الإمام الحبيب أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين. ثم إلى صاحب شرها إمام الدسوقي رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا بهما في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال. Sampai halaman walyahdharil mubtadi' juhdahu ayyakhudha usula dinihi minal kutubil lati husyat bi kalamil falasifah. Setelah kita membahas kemarin tentang iman itu boleh taklid tapi maksiat, dan pendapat itu berasal dari sebagian ulama Asy'ariyah, namun sebagian lainnya lagi mengatakan pendapat ini lemah, dan yang kuat pendapatnya mengatakan bahwa iman harus didasari dengan nazar sahih, berpikir yang benar, mengenal tentang dalil, sebagaimana perkataan Imam Ibnul Arabi dan Imam As-Sanusi. Lalu beliau bicara lagi tentang bagaimana di akhir zaman sekarang ini orang banyak mengajarkan ilmu akidah, orang banyak mengajarkan ilmu tentang prinsip-prinsip agama, namun hati-hatilah apabila mereka tidak mempunyai kemampuan sebagaimana yang telah disebutkan oleh beliau, maka berhati-hatilah kita apabila
belajar ilmu dari orang-orang yang tidak punya dasar ilmu usuluddin. Kemarin dikatakan bahwa orang-orang yang kita boleh belajar kepadanya itu punya 4 kriteria. Yang pertama, ma'rifat. Orang itu tahu tentang seluk-beluknya dalil-dalil mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orangnya zuhud. Orang yang hatinya sudah tidak condong lagi kepada dunia. Yang ketiga, orang yang peduli kepada orang-orang yang fakir ilmu. Yang keempat, orang-orang yang sayang kepada orang-orang yang mencari jalan untuk bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 inilah kriteria ketika kita berjumpa dengan mereka, maka merekalah yang layak kita jadikan guru. Pegang kuat-kuat, jangan lepaskan, karena kita tidak akan lagi berjumpa dengan mereka pada generasi saat ini kita ada. Kita akan berjumpa hanya pada generasi berikutnya ketika kita masih bisa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Imam Ad-Dasuki sebagai pensarah kitab ini. Kemudian kata beliau, wal yahdhar, maka hendaklah bagi para pemula. Pemula itu artinya orang yang baru mau belajar, wajib, mustahil, jaiz. Orang yang baru mau belajar mengenali sifat-sifat wujud, kita bako yang menjadi sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baru mulai masuk kepada ilmu akidah, kata beliau, maka berhati-hatilah. Untuk apa? Juhdahu ayyakhudha usula dinihi, menghindari kemampuannya untuk bisa belajar ilmu usuluddin minal kutubil lati khusyat bi kalamil falasifah, belajar dari kitab-kitab yang di dalamnya dipenuhi pendapat-pendapatnya kaum filsafat. Jadi ada orang-orang yang membuat kitab, yang kitabnya itu ditujukannya untuk satu kelompok. Saya nulis kitab, kitab ini saya tujukan untuk orang-orang awam. Nah, berarti bahasanya pakai bahasa awam, yang mudah orang awam terima. Nah, kalau kitab ini dibaca sama orang-orang yang kuliahan, kitab kecil. Kenapa? Ini bukan buat saya, ini kitab mudah untuk orang-orang yang SD. Ada lagi ulama nulis kitabnya untuk orang kuliah, yang kalau dibaca sama anak SD bingung, ini ngomong apa sih? Kitab kok ada sasi-sasinya, nggak ngerti saya ini apa. Jadi ulama itu ketika nulis kitab, mereka lihat pangsa pasarnya. Ini pangsa pasar saya siapa, yang mau saya berikan ilmu ini kepada kelompok mana. Mereka kalau nulis kitab terkadang melihat kondisi sosial masyarakat pada masa itu. Enggak yang penting nulis kitab, kecuali memang kitab itu ditujukan untuk semua golongan. Artinya hanya untuk orang Islam, maka akan dipakai bahasanya bahasa orang Islam. Tapi terkadang ada orang-orang ulama-ulama ini karena keilmuan mereka ini punya banyak majelis, punya banyak tempat. Dia ngajar di kampus ini, ngajar di pondok pesantren ini, ngajar di masyarakat ini. Maka di tempat-tempat dia ngajar itu terkadang dia beda penyajiannya, karena audiennya pun berbeda, yang mendengarkan berbeda. Lah, ini beliau ngomong jangan kamu ambil kitab-kitab yang kitab itu disuguhkan untuk orang-orang filsafat, yang kitab itu ditujukan untuk orang-orang yang bukan murni mau ngaji hukum-hukum Islam secara benar. Artinya
mereka bukan berasal dari anak-anaknya orang Islam, mereka bukan berasal dari kelompok pesantren, bukan berasal dari kelompok orang-orang yang ngaji kitab kuning. Maka nanti ketika mereka itu dikasih kitab tauhid yang mereka baca mesti isinya ya tercampur dengan bahasanya filsafat. Karena memang itu kitab itu ditulis oleh musannifnya, oleh pengarangnya untuk mereka, untuk golongan orang-orang filsafat. Kalau nggak ada orang-orang kita yang mendatangi mereka, memberikan pendidikan kepada mereka, mereka nggak akan tahu. Seperti Imam Al-Ghazali bikin kitab namanya Al-Falasifah. Imam Ghazali, imam kita, bikin kitab judulnya, lah kamu jangan ikut baca, itu biar Imam Ghazali punya audiens sendiri. Dia punya pangsa pasar sendiri yang kitab itu dikasihkan kepada mereka. Lah kamu ikut-ikut baca. Imam Ghazali ngajarin filsafat loh. Lah bukan buat kamu kitabnya, kamu ikut baca loh. Maka ini kamu kalau mau baca kitab tauhid milih-milih mana yang cocok untuk saya bagi pemula. Jangan tahu baca kitab-kitab orang-orang gede. Yang cocok buat saya pemula apa kitabnya? Yaitu kitabnya Habib Utsman bin Yahya Sifat 20. Risalah Awal, Risalah Sani, Tijan Durori, Aqidatul Awam. Itu kitab-kitab pemula namanya. Jangan baru mau ngaji tauhid mentang-mentang akalnya cerdas sudah kuliah yang dibaca kitab Imam Ghazali, judulnya filsafat. Wah, ini pemikirannya hebat. Rusak. Kenapa kamu baru mau melangkah masuk mengenali dunia berpikir? Maka dunia berpikir ini luas kalau kamu mau masukin, karena pola pikir manusia itu nggak sama seperti kita semua. Ada yang pola pikirannya itu ya rada soak, ada yang rada konslet, ada yang nyetrum. Jadi kalau kamu kok salah masuk ya bisa ikut kesetrum nanti. Jadi hati-hati. Wa uli'a mu'allafuha binakli haushihim, dan para penulisnya itu menggantungkan atau mengutip kegilaan orang-orang filsafat yang dituliskan di dalam kitab-kitabnya, yang mana wa ma huwa yang mereka tuliskan itu kufrun surrahun min aqaidihim, yang mana yang dikutipkan dalam kitab-kitab itu adalah merupakan pengutipan kegilaan mereka yang merupakan kekufuran yang nyata, sampai dikatakan perkara yang sangat berat ini perkataannya. Wa ma huwa kufrun surrahun minal aqaidihim allati sataru najasataha bima yanbahimu ala kathirin minal istilahatihim wa ibaratihim allati aktaroha asma'un bila musammiyat, yang mana di dalamnya itu dituliskan akidah-akidah yang kenajisannya mereka tutupi dengan berbagai macam istilah-istilah dan ungkapan-ungkapan yang samar, yang mayoritas hanya merupakan nama tanpa ada substansinya. Kalau nulis itu isinya hayalan, ngomong tapi nggak ada yang diomong, ngomong tapi nggak ada kenyataannya. Cerita macam-macam orang filsafat itu tapi semuanya nggak ada kenyataannya. Cerita tentang evolusi nggak ada kenyataannya. Tulis sama mereka ini evolusi begini. Nulis tentang reinkarnasi nggak ada kenyataannya. Nulis tentang bagaimana kehidupan alam. Semua yang mereka tulis berdasarkan asumsi-asumsi, bukan fakta.
Ya, kalau kamu kok baca kitab-kitab mereka, kamu masuk ke istilah-istilah mereka, kamu akan kebingungan, ini istilah ini apa, dari mana asalnya, kemana makna-maknanya. Ini nggak akan kita temui pemahaman yang benar kalau kamu baca kitab-kitab ini. Siapa di antara penulis kitab-kitab itu? Dzalika kakutubi Imam Fakhruddin Ar-Razi fi ilmil kalam. Di antaranya kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Ar-Razi di dalam ilmu kalamnya. Wa Tawali' Al-Baydawi, dan juga kitabnya Imam Al-Baydawi yang judulnya At-Tawali. Wa man hadda wa man khada hadwahuma fi dzalika. Itu kitab-kitab yang orang-orang yang menempuh metode mereka dalam ilmu kalam. Maka ini harus kita hati-hati. Imam Ghazali, Imam Ar-Razi, Imam Al-Baydawi, ini diantara imam-imam yang mereka senang bergelut kumpul sama orang-orang filsafat, hingga mereka bikin kitab-kitab yang isinya berkaitan sama kalimat-kalimat yang digunakan dengan bahasa-bahasa filsafat. Terus kamu kok tiba-tiba beli kitab Imam Razi? Wah, ini ilmu kalam, yang ngarang imam besar Imam Razi. Imam Razi ini siapa? Imam Razi itu yang punya kitab tafsir Mafatihul Ghaib, kitabnya berapa puluh jilid gitu. Luar biasa Imam Ar-Razi ini. Lah kok dilarang dibaca, kenapa? Yang ada kitab yang itu yang dilarang dibaca. Bukan Imam Razinya orang tersesat, bukan. Ada kitab beliau yang kitabnya itu ditujukan kepada orang-orang filsafat. Hingga beliau ketika menulis kitab itu banyak menggunakan istilah-istilah orang-orang filsafat. Maka jangan kamu baca yang itu, begitu loh. Yang kamu baca kitab lain saja yang jelas-jelas pakai bahasanya ulama kita sendiri, pakai bahasa salaf, pakai bahasanya pesantren, nggak ada masuk kalimat-kalimat filsafat. Maka itu yang terpenting untuk kamu kaji bagi para pemula. Jangan tahu-tahu pemula terus masuk mereka mau baca kitab-kitab yang nggak akan sampai kita memahami apa yang mereka bicarakan kepada orang-orang filsafat. Sama saja ada anak SD tiba-tiba mau baca kitabnya orang-orang yang kuliah, sanggup gini-gini? Kamu nggak akan bisa paham. Anak SD baca kitabnya anak SMP aja nggak paham. Nggak usah begitu, anak kelas 1 SD baca yang kelas 2 aja bingung. Jadi jangan sampai kita ini ketika berposisi sebagai pemula, kemudian pingin buru-buru mau paham ilmu tauhid, kemudian diambil kitab-kitab besar langsung dikaji. Udah yang kecil-kecil aja, yang apal-apalan. Wujud Qidam Baqo, Risalah Awal, Risalah Tsani, sudah itu penting, itu cukup untuk kita ngaji ilmu akidah itu. Kenapa? Karena tujuannya kita ngaji itu bukan pinter bahasa. Kita nggak disuruh debat, kita nggak disuruh pinter ngomong, nggak. Kita disuruh punya akidah. Kita disuruhnya punya prinsip yang benar dalam mengenal Allah. Kenal hudusul alam, kenal kalau alam ini baru, kenal kalau Allah itu wajibul wujud, kenal sama wajib menempatnya jirim, kenal sama gerak diamnya tiap-tiap jirim, kenal sama a'rab. Itu sudah cukup. Kita nggak dipersulit untuk paham yang macam-macam, enggak. Nah, kadang orang pinginnya yang top. Kalau pakai bahasa ini saya ngomong di sini, orang nanti ada orang yang kalau dengerin kiai ceramah, begitu kiainya turun, komentarnya tanya, apa tadi komentar kamu tentang kiai tadi? Luar biasa,
bahasanya membingungkan, luar biasa. Ini baru kiai hebat. Saya nggak paham ngomong apa dia. Kayak wong nggak paham ngomong apa kok hebat. Ada orang-orang begitu, terus dia senang. Ini yang saya cari nih, yang keder. Orang kalau ngomong bikin keder. Yang begitu terus dia senang gitu loh. Bukan cari kiai yang ngomongnya gampang, yang bisa diterima, yang bisa enggak. Yang dicari kiai yang aneh-aneh, yang ngomongnya itu jelimet, pakai bahasa-bahasa yang tinggi, dianggap ini baru kiai. Jadi disebut kiai itu kalau bisa bikin bingung orang, kan aneh. Bukan kiai. Itu bukan kiai kok bikin bingung orang, gimana sih? Lah kamu juga begitu, jangan baca kitab yang bikin kamu bingung. Baca kitab yang bikin kamu itu tambah terang, tambah paham, tambah jelas begitu. Ngaji kok tambah bingung, kan repot. Tadinya nggak ngaji bingung, iya bingung. Habis ngaji tambah bingung, gimana? Ya, mendingan nggak usah ngaji kamu kalau ngaji tambah bingung begitu. Itu salah ngajinya apa salah? Bukan salah yang dikaji. Ngajinya nggak ada salahnya, ngaji mah bener. Lah yang dikaji itu yang nggak semestinya, kan repot. Kalau yang dikaji kitab-kitab mubtadiin, untuk kita pemula-pemula yang awal-awal, memang penting itu agar kita punya akidah, prinsip yang benar. Nabi, para sahabatnya yang ngajarin, ulama-ulama salaf kita dari kita mulai kecil belum balik sudah diajarin wujud, kita bako, suruh ngapalin ini, ngapalin itu sudah benar. Nggak usah kamu meningkat mau baca kitab-kitabnya orang-orang yang penting kita ini ngerti hudusul alam, ngerti jirim, ngerti a'rad, itu sudah modal utama, sudah penting sudah itu. Yang penting lagi kamu ngerti mana wajib, mana mustahil, sudah itu penting. Kamu nggak butuh ngaji kitab-kitab besar-besar yang isinya jelimet-jelimet, kalam-kalam yang unik-unik, yang aneh-aneh, nggak ada pentingnya, nggak ada. Kenapa? Kalaupun kamu bisa, terus untuk ngomong sama siapa? Kamu nggak punya kawan filsafat, nggak punya komunitas filsafat, kok ngajinya kitab-kitab filsafat, kecuali kamu punya komunitas. Terus kamunya nggak berposisi sebagai mubtadiin, boleh, udah kelasnya profesor, kelasnya dosen, kelasnya para guru, mau nggak mau mereka akan kumpul dengan komunitas, maka dia butuh bahasa-bahasa yang artinya ketika berbicara bisa nyambung dengan mereka. Nah, kalau kita nggak punya komunitas, nggak punya buku, sudah nggak usah mikir bahasa-bahasa begitulah. Baca kitabnya orang-orang yang normal-normal saja, ulama-ulama yang sudah disepakati mereka itu sebagai kitab yang dituntun oleh para ulama-ulama yang benar. Jangankan ini yang gede-gede, yang ruwet-ruwet. Kitab yang kita baca ini ada Suki As-Sanusi, itu di kitabnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu an dipesankan apa? Jangan baca kitab Sanusi. Gimana ini? Yang baca rotibnya itu tiap hari, di salah satu kitabnya berpesan jangan baca kitab As-Sanusi. Kemudian kitab itu diterjemahkan oleh Habib Zain bin Smith Madinah dan diberi taklek di bawahnya, maksudnya tanpa guru, begitu loh. Apa saja kalau tanpa guru ya rusak. Nanti mau baca apalagi filsafat yang gede-gede, yang kecil begini saja kalau nggak pakai guru rusak, begitu loh. Jadi kalau bukan nggak boleh dikaji, bukan. Kalau kitab-kitab ini nggak boleh dikaji, kitab Imam Razi nggak boleh dikaji, nggak akan ada di perpustakaannya orang-orang kiai-kiai kita, nggak ada. Akan dibuang kitab-kitab itu. Sementara kitab-kitab itu di perpustakaan kita disimpan dan diberi nama, ini kitab kajian tauhid, kajian ilmu kalam, kajian fikih, itu diberi nama kitabnya. Artinya kitab itu tetap tersimpan sebagai khazanah keilmuan, tapi yang baca orang-orang tertentu. Kalau mau baca kitab ini cari guru, maka di awal sudah diomongkan, cari guru yang punya 4 kriteria tadi, baru kamu kaji kitab ini, gitu loh. Hingga nanti kajian kamu itu menghasilkan paham yang benar, menghasilkan betul-betul hati yang
diberikan oleh Allah cahaya yang terang yang bisa memahami petunjuk-petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, bukan terus pengennya kita jadi orang-orang hebat tapi nggak jelas semuanya. Jadi jangankan kitab yang besar-besar, yang kecil aja kamu dilarang baca kalau nggak pakai guru. Lah, kalau kitab Imam Razi saya baca gimana, Beb? Boleh kalau kamu sudah profesor, gitu dong. Kamu sudah ngaji semua kitab tauhid, sudah kamu baca, sudah habis kitabnya, apalagi nih tinggal punya Imam Razi, nah baca itu. Saya pernah dapat kitabnya Imam Ar-Razi, judulnya kitab Arba'in Razi. Isinya kalau Arba'in Nawawi kan cerita hadis, Arba'in ini Arba'in Ar-Razi cerita 40 dalil. Beliau bicara sama orang-orang filsafat. Itu kitabnya saya bawa ke guru-guru saya yang dulu saya ngaji, Pak Kiai ini. Simpan aja. Enggak, ini minta kita baca bareng-bareng. Suruh baca bareng aja nggak mau, apalagi suruh ngaji. Bacain aja nggak mau. Kenapa? Emang bukan belum kelasnya gitu loh. Jadi kayak dapat ya kita simpen doang, mau ngapa? Diapain lagi? Mau kitab orang gede-gede begitu. Jadi kita nggak terus dapat kita baca, kita kasih, enggak. Masih ada kajian-kajian yang lebih penting kita baca, gitu loh. Kecuali kamu punya komunitas, kamu punya visi misi mau ketemu sama mereka, mau ketemu sama orang-orang, baru kamu baca. Kalau enggak cukup, ini sudah nggak usah macam-macam cara kitab-kitab yang, kalau kata Ulaiti dulu, ada dulu di Tegal ada habaib yang langsung dari Yaman datang ke sini, namanya Ulaiti, orang ngomong itu. Bahasa Arabnya masih medok gitu loh, masih bahasa Indonesia cegak-ceguk. Masuk ke musola, mau sholat ke musola, wudhu. Waktu wudhu dilihat di kamar mandinya, cari gayung nggak ada. Dia mau kencing, mau cebok nggak ada gayungnya, mau wudhu ini nggak ada gayungnya. Pas santri-santri lewat bawa kitab gede-gede, Jalalain, kitab-kitab. Tanya mau kemana? Mau ngaji, Beb. Kitab gede-gede, kencing nggak cebok. Ente kitab gede-gede, kencingnya cebok, Beb. Lah ini mana gayung? Nggak ada gayung di sini. Ente berarti kalau kencing nggak cebok. Kitab aja gede-gede. Nggak usah gede-gedean kitab. Yang penting itu masjid diurusin gimana bersih, musola diurusin gimana bersih. Ini musola gayung nggak ada. Kadang baru masuk pintu pesantren, baunya pesingnya, waduh, sampai kemana-mana. Ini yang diurusin apa? Udah nggak usah mikir kitab gede-gede, yang penting kecil-kecil, kaji sama guru yang benar, hasilkan ilmu yang manfaat, pakai untuk kehidupan kita, itu sudah penting. Nggak usah punya cita-cita pengen ilmu yang gede-gede, nggak perlu. Jadi ini penekanan untuk kita agar cita-cita kita jangan muluk-muluk untuk sampai mau mengkaji kitab-kitab yang terlalu tinggi, kitab-kitab yang isinya berbagai macam kerumitan-kerumitan, tapi bagi kita nggak ada manfaatnya apa-apa. Bagi kita nggak bisa memunculkan cahaya hati. Bagi kita nggak bisa memunculkan ketentraman. Untuk apa mengaji kitab-kitab begitu? Nggak ada gunanya. Maka dikatakan di sini apa? Wa qalla ayyufliha man aula'a bi suhbati kalamil falasifati au yakuna lahu nurul imani fi qalbihi au lisanih. Jarang sekali yang beruntung orang-orang yang menggantungkan dirinya menekuni kitab-kitab ilmu kalamnya para filsafat. Atau jarang sekali di antara mereka yang mendapatkan cahaya keimanan di hatinya, atau jarang sekali di antara mereka yang mendapatkan kefasihan di dalam lisannya.
hatinya nggak bercahaya, lisannya nggak ngomongnya nggak bisa baik. Ketika dia membaca kitab tauhid nggak bisa menghasilkan pemahaman yang benar. Nah, untuk apa? Sedikit yang berhasil. Berarti kalau 1000 orang paling satu lah. Kamu jangan cari gambling begitu. Ngapain yang gambling? Udah yang kitab-kitab ini yang ketika ngaji semua bisa paham, itu aja sudah. Kalau sudah maunya kitab-kitab yang gede-gede begitu, sampai dikatakan sedikit sekali yang akan bisa paham kitab-kitab seperti itu. Wa kaifa yuflihu man wala man hadillahi wa rasulihi wa kharaqa hijabil haibati wa nabada syari'atan wara'a dhahrihi. Bagaimana akan mendapatkan keberuntungan bagi orang-orang yang mengasihi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Membakar hibahnya Allah yang laksana hijab, membuang syariah ke belakang punggungnya. Artinya orang-orang yang tidak mengedepankan Allah, orang-orang yang tidak mengedepankan ridhonya Allah, orang-orang yang mengedepankan pamor, mengedepankan titel, mengedepankan kepinterannya, mengedepankan kedudukannya, tanpa isinya itu mau mencari ridhonya Allah. Bagaimana mungkin kamu akan berhasil berkumpul sama mereka? Wa qala fi haqqi maulana jalla wa azza wa fi haqqi rasul alaihi wassalatu wassalam ma sawalat lahu nafsuhul hamqa wa da'ahu ilaihi wahmuhu al-mukhtal. Mereka berkata tentang Allah, tentang para rasul dengan perkataan yang dihiasi oleh diri mereka yang bodoh dan diajak oleh prasangka-prasangka yang buruk. Kitabnya itu isinya dhon semua. Kitabnya itu isinya waham semua. Kitabnya isinya asumsi-asumsi, teori-teori. Gak ada ilmu pengetahuan yang nyata, gak ada di kitab-kitab mereka. Artinya gak pernah bicara hukum yang nyata. Ini wajib, ini mustahil, ini jaiz. Gak bisa. Ini pasti punya tempat, ini mustahil gak punya tempat. Itu ilmu nyata namanya. Gak bisa bicara begitu. Bicaranya Allah menitipkan kekuatan, ini perantara bagi Allah. Kekuatannya bisa menimbulkan ini, kekuatannya bisa menimbulkan ini. Itu ngomongan apa? Itu ngomongan gak jelas yang begitu-begitu. Bukan kajian kita itu. Kalau kamu kok masuk kepada kajian mereka, kamu akan bicara alam semesta. Ini bisa begini, ini bisa begini, ini hubungan ini sama ini akan begini, akan semua diatur seakan-akan alam ini berjalan dengan sendiri. Seakan-akan alam ini berjalan dengan kekuatannya masing-masing, bisa menghasilkan sesuatu dari dirinya masing-masing. Itu yang ada dalam kitab-kitab mereka. Dan itu semua kita batalkan di kitab ini. Kita katakan itu semua bohong. Kita katakan itu semua pembohongan tentang hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tertipu pada hukum adat. Mereka nggak ngerti hukum akal secara sebenarnya. Apa itu yang hak, yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Makanya ada orang mengatakan begini, tidak ada kebenaran absolut. Benar? Tidak ada? Ada nggak? Absolut itu apa? Mutlak. Kebenaran mutlak nggak ada. Yang ada hanya Allah mutlak. Kita nggak ada yang absolut. Gundulmu gitu dong.
Nah kalau kamu, Allah tidak memberi kita pengetahuan yang absolut, kita nggak akan bisa menemukan Tuhan yang hak dong. Bagaimana sih? Karena kamu diberikan oleh Allah ilmu yang pasti, yang mutlak kebenarannya, kamu bisa menemukan Allah Tuhan yang hak kebenarannya. Begitu dong. Kalau ilmu kamu ilmu nggak hak, ilmu nggak lurus, kamu nggak bisa nemu Allah yang lurus, nggak bisa. Kamu akan menemukan Tuhan ini mungkin saja ini, mungkin ini. Kenapa? Karena asumsinya nggak ada yang mutlak, bener nggak ada. Kok nggak ada yang mutlak itu bagaimana? Ini benda wajib menempat itu mutlak. Nggak bisa, nggak menempat, nggak bisa. Bagaimana kok? Oh, ini hukumnya bisa berubah. Berubahnya bagaimana? Apa mungkin ada benda tidak menempat? Mungkin. Ini ilmu hak, ilmu absolut ini. Mutlak kebenarannya untuk selama-lamanya. Nah ini cukup. Dengan ilmu yang dikaji oleh para ulama pada kita itu bagi kita cukup. Gak usah kamu ikut kajian-kajian orang filsafat yang malah justru mengkeruhkan hati kamu. Maknanya akan menganggap bahwa Allah itu bersekutu dengan segala sesuatu. Artinya Allah memberikan kekuatan pada tiap-tiap ciptaannya di alam ini. Api dikasih kekuatan ini, nuklir punya kekuatan ini, belerang punya kekuatan ini, yodium punya kekuatan ini, besi kekuatannya ini, emas kekuatannya ini. Dianggap nanti Allah itu bersekutu dengan segala sesuatu. Ini kok iman yang merusak. Itu bukan imannya kita. Kita nggak mengimani seperti itu, enggak. Kita mengimani dengan ilmu yang nyata ini kita bisa menemukan bahwa yang hak untuk disembah itu hanyalah Allah. Itu inti kita mau bicara dengan ilmu yang nyata ini, dengan kebenaran yang hak, yang fakta ini, untuk bisa menemukan bahwa yang berhak disembah hanya Allah. Yang menciptakan segala sesuatu di alam ini hanya Allah. Allah tidak pernah menitipkan kekuatan pada siapapun, nggak pernah. Allah tidak pernah bekerja sama dengan siapapun. Allah tidak pernah menjadikan siapapun sebagai perantara, nggak ada. Etikot kita begitu. Nah, di kitab filsafat semuanya begitu isinya. Ini perantara, ini kekuatannya begini, ini menghasilkan ini akan begini, akan. Kamu baca kitab mereka, hati kamu akan keruh. Akan menganggap bahwa ini perannya Allah di mana? Allah seakan-akan jadi penonton. Alam ini berkreasi dengan sendirinya. Alam ini berjalan dengan sendirinya. Ini sudah alami ya. Ini kejadian alami memang begini. Gak ada yang alami, gak ada adanya sunnatillah gitu. Kok alami bagaimana? Alami itu seakan-akan Allah gak ikut serta di situ. Ini kita gak boleh mengetikotkan sesuatu yang membawa pada kekeruhan hati. Jangan. Biarkan itu semua berada di mereka, kita kaji apa yang menjadi kajian-kajian kita sendiri. Yang hasilnya apa? Hasilnya mau menemukan bahwa segala sesuatu selain Allah itu makhluk. Segala sesuatu selain Allah itu diciptakan. Segala sesuatu selain Allah itu lemah. Segala sesuatu selain Allah itu nurut sama ketetapan Allah. Itu yang mau kita kaji. Ya, kita nggak sampai salah memahami ini. Waqad khadala ba'dun nasi fatarahu yushrifu kalamal falasifatil mal'unin. Disebutkan mal'unin. Sungguh sebagian orang telah terlalaikan sehingga kamu akan melihat ia memuliakan kalamnya para
kalamnya para filsafat yang terlaknat juga. Ini kalamnya Imam Ad-Dasuki, bukan omongan saya, bukan. Ini saya bacain doang. Imam Ad-Dasuki menamakan orang-orang yang bergelut dalam kalam-kalam filsafat, yang mereka itu memberikan label dirinya itu orang yang paham ilmu kalam, maka kata beliau, mereka adalah kaum-kaum filsafat yang terlaknat. Wa yusrif kutubillati tu'arridat linakli katsirin, memuliakan kitab-kitab yang ditulis untuk mengutip berbagai kebodohan mereka, karena min hamaqatihim lima tamakkana fi nafsihil ammarati bisu, yang mana mereka itu adalah orang-orang yang cinta kepada pangkat dan cinta kepada jah atau hebat. Ini mengungguli yang lainnya, unik ini orang, aneh, antik ini orang. Senang kepada hal-hal seperti itu. Pengen menduduki suatu jabatan, pengen mendapatkan satu pujian-pujian, maka dan dengan berbagai ungkapan-ungkapan dan istilah-istilah yang samar, yang mana orang-orang ini orang yang diselimuti nafsu ammarohnya masih besar. Nafsu ammaroh masih terus berjalan pada dirinya. Min hubbi ar-royasyah wa hubbi al-ighrab ala nas bima yanbahimul ala kathir minhum min ibarati wal istilahi yuhimuhum anna tahtaha uluman daqiqatan nafsiyatan, yang mana istilah-istilah yang samar bagi kebanyakan orang, bicara pakai istilah-istilah yang orang itu aneh. Bicara pakai bahasa-bahasa yang orang itu susah paham. Yang mengesankan bagi mereka bahwa di bawahnya terdapat ilmu-ilmu yang mendalam dan bagus. Padahal kenyataannya itu hanya oplosan. Jadi yang bahaya itu nggak minuman doang, oplosan. Ilmu oplosan juga bahaya. Ilmu oplosan itu ilmunya kita sama filsafat di oplos. Sekarang jadinya apa namanya? Sekarang kelompok ini jadinya apa namanya? Liberal. Ini oplosan namanya. Omongannya orang-orang orientalis. Orientalis itu apa? Orang barat yang ngomong Islam itu namanya orientalis. Kajian-kajian Islam tapi asalnya dari orang-orang di luar Islam, itu namanya orang-orang orientalis. Mereka mengomentari agama kita. Kitab-kitab mereka dikaji, ya kan, repot. Mestinya kan kitab kita sendiri yang kita kaji. Oh, kitab-kitab mereka kok kita kaji, aneh. Mereka suruh ngaji sama kita, kok kita ngaji sama mereka, ini bagaimana sih? Ini orang-orang filsafat seperti itu. Dianggap apa? Mereka ini orang yang intelektual, punya nama besar, masyhur di mana-mana. Maka kitabnya diambil, dibaca, dipadukan sama ajaran kita. Nanti jadinya kamu kayak orang Jawa. Orang Jawa itu begitu. Orang Jawa itu dulu punya agama namanya agama Jawa.
Datang orang Hindu, kata orang Jawa, nggak apa-apa. Hindu diambil, Jawa diambil, dioplos. Masuk Buddha, nggak apa-apa. Diambil yang baik dari Buddha, dioplos. Nggak ditolak, nggak sama aja. Ini ada agama baru, ahlan wa sahlan, ayo masuk. Apa yang bagus diambil. Tidak mau meninggalkan agama dasarnya, kejawanya nggak mau ditinggal. Oplos. Buddha masuk, oplos. Islam masuk, oplos. Jadinya Islam kejawen. Itu sampai sekarang aja. Ini ngoplos begini yang bahaya, begitu loh. Ini kamu jangan sampai mau ngoplos seperti itu. Kalau mau belajar Islam, ya dari ulamanya Islam. Jangan belajar Islam dari ulama-ulama, dari orang-orang orientalis, orang-orang filsafat yang kajiannya kajian di luar agama Islam. Nggak beres kan? Ya, jadi mereka itu orang-orang yang rusak di dalam keadaan dirinya. Walaisa tahtaha illa takhlid. Dan tidak ada dalam diri mereka kecuali mencampur aduk wal haus wal kufr alladzi la yarda ayyakulahu akilan. Mereka itu otaknya otak yang gila, kekufurannya orang-orang yang berakal, dan kekufuran yang orang berakal tidak sudi mengucapkannya. Artinya apa yang mereka kaji itu bagi orang-orang yang hatinya roseh, hatinya lurus, bacanya aja nggak sudi gitu loh. Mau ngapa sih? Kok merusak gitu. Apalagi suruh mengkaji, baca kitabnya aja nggak sudi. Kenapa? Isinya keruwetan, isinya pencampur aduan. Akidah-akidah kita dicampur dengan akidahnya orang-orang filsafat, yang mereka itu dasar pemikirannya apa? Rabtul addi, taklidur roddi, tahsinul akli. Ini dasar pemikiran mereka. Apa rabtul addi? Rabtul addi itu menuhankan adat. Adat itu segala-galanya. Tahsinul akli, membaguskan akalnya. Terus rabtul addi tahsinul akli. Terus ijabudati, mewajibkan sesuatu itu bisa menghasilkan. Wajib ini api membakar. Ini pemikiran mereka begitulah. Kalau kamu kok kumpul sama orang-orang ini mengkaji kitab-kitab mereka, ya rusak. Kamu gak akan bisa menghasilkan kesimpulan yang benar, gak bisa. Makanya tahan diri, jangan kaji kitab-kitab mereka, bertahanlah kita khusus pada kajian kitab-kitab sendiri. Wa rubbama yu'thiru ba'dal hamqa, dan terkadang sebagian orang-orang bodoh al-hausahum, memprioritaskan ala istighali bima yu'inu, memprioritaskan belajar kegilaannya kaum-kaum filsafat minan tafaqquhi fi usuluddin, yang mana daripada mereka itu menyibukkan diri mempelajari ilmu usuluddin wa furu'ihi, dan juga furu'-furu'nya agama ala tariqati salafis sholeh, malah ditinggalkan. Ini aja usuluddin ada nih lurus. Ini karangan Imam As-Sanusi, Imam Ad-Dasuki, Imam An-Nawawi, Imam Muhammad Al-Fudhali, Imam Nawawi. Ini sudah jelas karangan kitab-kitab kita sendiri. Ke atasnya lagi Imam Ghazali, ke atasnya lagi ada karangannya Imam Sa'duddin At-Taftazani, ke atas lagi sampai ke Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini kitab-kitabnya sudah lurus. Jangan dicampur belajar kitab-kitab orang-orang yang nggak jelas. Kalau sudah belajar kitab-kitab usul, belajar kitab-kitab furu.
Terus setelah kita belajar itu bagaimana? Ala tariqi salafis sholeh wal amalu bidzalika. Atas jalannya metodenya salafus sholeh dan mengamalkannya. Ini tariqahnya habaib begini. Apa tariqahnya? Ilmu amal. Ilmu amal. Jadi enggak ada kesusahan kalau kamu ikut thariqah ini, enggak ada. Kamu dapat ilmu satu amalkan, dapat lagi satu amalkan, tak usah kajian bicara tapi enggak punya praktek amal apa-apa. Ini yang rusak. Ini yang menjauhkan kita dari cahaya hati. Wa yara hadzal khabitha lintimasi basiratih, yang bermanfaat baginya karena terhapusnya mata hati, terhapusnya cahaya hati, dan terlemparnya kita dari pintu anugerah Allah kepada pintu murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling bahaya. Jangan sampai kita sudah berada dalam jalan rahmatnya Allah malah terlempar dari rahmatnya Allah. Sudah berada pada keridhaannya Allah malah kita keluar jalan itu malah mendapatkan ghadabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita demikian, ini hati-hati ini. Annal mustaghilina bitafaqquhi fi dinillahi ta'ala al-azimil fawaidid dunya wal ukhra balada'u tab'i nakisunad duka. Orang-orang yang bodoh, yang keji, menganggap orang-orang yang fokus belajar ilmu agama, ilmu tentang agama yang Allah perintahkan, yang besar manfaatnya di dunia dan di akhirat, sebagai orang-orang berwatak bodoh yang kurang cerdas, kuno. Ini orang yang ngaji kitab ini katanya kuno. Makanya saya seringkali dikritik sama kawan-kawan saya, kan kawan-kawan saya ini banyak yang udah jadi dosen, udah jadi punya pondok pesantren, udah sudah jadi orang-orang kantoran. Kalau mereka lihat kajian saya ngomong, ente ini orang kolot katanya. Orang-orang yang nggak terbuka pikirannya, wawasannya segitu aja. Ini keluar dong yang luas pikirannya, baca kitab-kitab biar bisa diterima di semua kalangan, biar ini orang-orang menganggap bahwa orang yang fokus mempelajari ilmunya Allah, ilmu agama yang diajarkan salaf, dianggap orang-orang yang bodoh, gak cerdas, pemikirannya terbelakang, tradisional, primitif, ngaji masih lempraan pakai sarung, duduk meja tulis. Ini jangan dengarkan apapun perkataan mereka, udah biarin. Anggap anjing menggonggong, kafilah tetap. Saya begitu saja. Ini nggak usah kamu ribet. Ngaji apa begitu? Ini dong kajian saya nih, kampus di sini. Udah biarin lo mau ngaji di mana, gereja kayak mau di mana, terserah ente lah. Fama ajhala hadzal khabitha wa aqbaha sariratahu wa ama qalbahu hatta ra'a dzulmat nuran wa nuran dzulmat. Nah, dibalik di sini sungguh bodoh, sungguh keji dan sungguh buta mata hatinya sampai ia melihat kegelapan sebagai cahaya dan cahaya sebagai orang-orang kualik sebagai
Orang-orang tertipu maksudnya. Tertipu pada kenyataan. Ini Allah kalau membuat orang tertipu begitu. Jadi nggak hanya anak-anak saja yang tertipu. Anak-anak itu tertipu. Dianggap permen itu membawa kebaikan, manis, enak. Dia nggak ngerti ini penyakit, nggak ngerti. Taunya itu menguntungkan, taunya itu membawa pada kebaikan, makan. Padahal itu sesuatu yang membawa penyakit. Kalau orang sudah nggak ngerti mana yang penyakit, mana yang menyehatkan, ini sudah sungguh bodoh, keji, buta mata hatinya. Wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhara qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Sama'una lil kadhibi akaluna lis-sukht. Ini surat Al-Maidah. Allah katakan apa? Orang-orang yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu wahai Muhammad tidak akan mampu menolak satupun yang datang dari mereka. Mereka adalah orang-orang yang Allah tidak kehendaki menyucikan hati mereka. Bagi mereka kehidupan di dunia dan akhirat. Bagi mereka siksaan yang besar. Mereka adalah orang-orang yang suka mendengarkan berita yang bohong dan memakan harta-harta yang haram. Ini peringatan Al-Quran. Nabi SAW dikatakan, Muhammad, sulit. Kalau kamu maksain sulit. Kalau Allah sudah butakan hati seseorang, Allah jauhkan dia dari rahmat, siapapun nggak bisa ngajak dia, nggak bisa. Kita ini sekarang bisa kumpul di sini ini nggak atas kemauan kita, bukan atas hasil keinginan kita, bukan. Tapi Allah jalankan kita, Allah kehendaki kita jadi orang baik, Allah berikan di hati kita cahaya hingga kita mau mengkaji ilmu yang diridhoi oleh Allah. Ini hadiah dari Allah. Bukan muncul sendiri dari kita, bukan. Hati-hati nih, jangan menganggap bahwa saya dianggap dirinya bisa mendatangkan sendiri kebaikan-kebaikan itu dengan usahanya sendiri, nggak bisa. Ini semua didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mengingatkan kita betapa orang-orang yang bodoh ini, orang-orang yang hatinya gelap ini, jangan sampai kita idolakan, jangan sampai kita iri pada mereka, jangan sampai kita ingin masuk kelompok mereka. Biarkan mereka dengan kelompoknya sendiri, kita punya kelompok sendiri yang tujuan kita menekuni apa yang menjadi jalannya para ulama-ulama kita terdahulu. Tujuannya apa? Dapat ilmu mau amal, dapat ilmu mau amal, bukan ilmu untuk jabatan, ilmu untuk ketenaran, ilmu untuk kemasyhuran, ilmu untuk kebanggaan, bukan. Kita belajar ilmu untuk amal, menetapkan hukum dan beramal. Ya, ini jelas. Jadi kita kajian ini kita mengingatkan apabila ada yang mengatakan ilmu tauhid sebagai ilmu yang sulit, ilmu yang membatasi orang yang masuk surga, maka pahamilah orang yang memahami seperti itu orang-orang yang nggak ngerti ilmu tauhid. Dia nggak ngerti apa yang dikaji dalam ilmu tauhid, nggak ngerti apa yang diwajibkan untuk dipahami oleh orang-orang yang ngaji tauhid. Jadi kita ngaji tauhid bukan mempersulit orang itu harus punya paham, berpikir yang dalam, bukan. Tapi kita hanya dituntut untuk mengenal dalil, mengerti dalil, hingga hati kita bisa tenang menerima semua aqaid dalam agama. Hati kita bisa duduk diam ketika menerima perintah untuk menerima semua yang harus kita imani.
hatinya nggak protes karena punya dalil ngaji ilmu tauhid. Jadi bukan orang yang ngaji tauhid itu mau mempersulit diri, mau mengklaim surga itu milik kelompoknya, mau mengatakan bahwa dia yang hanya pantas masuk surga, yang lain nggak pantas surga, enggak. Tapi ini kita kaji betul-betul untuk mencari dalil, menenteramkan hati kita, menenangkan diri kita agar kita bisa jadi orang-orang yang hatinya menerima segala macam yang harus kita imani atas perintahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menerima mahsyar, menerima kiamat, menerima kejadian akan masuk surga atau neraka, menerima semua manusia itu boleh saja dijadikan oleh Allah miskin, boleh dijadikan kaya, boleh dijadikan maksiat, taat, itu kita terima. Semua ini datangnya dari Allah. Tidak ada hati kita menjadi gonjang-ganjing ketika bisa menerima semua itu. Nah, orang yang nggak ngaji ini selalu gonjang-ganjing, hatinya kebingungan, keresahan. Dia nggak ngerti kalau dunia itu nggak selalu datar. Allah itu menjadikan hidup kita nggak selalu datar, boleh naik, boleh turun. Kalau pas naik syukur, kalau pas turun sabar. Ini hidup itu begitu, nggak mau saya. Kalau turun usaha cari kiai pinginnya kita bisa menerima semua itu. Kemudian kalau kita sudah paham, ilmu ini menuntun kita untuk menjernihkan hati, untuk bisa menemukan pemahaman yang lurus. Maka sekarang tinggal hati-hatilah di dalam mencari guru untuk mengkaji ilmu ini. Jangan sampai kajian kita bukan menghasilkan memahami Allah, malah menghasilkan kita jauh dari keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayu'amilana wa yu'amila jami'a ahibbatana ilal mamati binahdi fadlih wa ayyaltafa bi jami'il mu'minin wa yaqihim fi hadhihi zamani su'b mawaridal fitani bi hudihi wa karamihi bi judihi wa karamihi bi jahi asyrafil khalqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah menjaga kita semuanya, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang cinta kepada kita, bisa mati sampai dalam keadaan kemurnian anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjaga kita, mengasihi semua orang-orang mukminin, menjaga mereka pada zaman yang sulit, yang penuh dengan fitnah, dari datangnya berbagai macam fitnah, dengan kemurahan Allah, kedermawanan Allah, rahmatnya Allah, lantaran sebabnya, lantaran wasilahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan kaji mulai besok, mulai masuk pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على الأرض إسرافنا وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا
لا باكتسابي منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طعس صحبي والحمد للإله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.